Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Widi Nugroho Haji. Saya dari Graduate Trainee EPP Sinarmas. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba sharing mengenai apa itu basic mechanical. Sebelum lebih dalam mengenai basic mechanical, kita harus mengetahui apa itu definisi dari mesin. Mesin adalah suatu alat yang berfungsi untuk mengirim atau mengolah energi untuk melakukan maupun membantu pelaksanaan tugas manusia. Mesin ini sendiri beroperasi di tempat yang diam dan memiliki efisiensi mesin. Pada mesin ini sendiri terdapat elemen, yang mana elemen mesin adalah bagian komponen tunggal yang dipergunakan pada konstruksi mesin, dan setiap bagian mempunyai fungsi pemakaian yang khas. Yang pertama itu adalah sambungan, di mana sambungan adalah suatu elemen mesin yang digunakan untuk menyatukan bagian-bagian menjadi satu kesatuan utuh. Untuk sambungan yang ada tiga, yang pertama ada sambungan ulir, sambungan keling, dan sambungan las. Selanjutnya adalah poros dan tap. Poros dan tap adalah suatu elemen mesin dengan bantalan yang berputar, tidak menaruskan beban ataupun daya atau momen puntir, tetapi menahan beban akibat pembebanan langsung maupun tidak langsung. Untuk fungsinya, yang pertama adalah meneruskan daya, kemudian ada mendukung bagian-bagian yang berputar atau beban dan berubah, lalu ada sebagai roll atau penggilingan, lalu sebagai engsel. Nah, untuk berdasarkan jenis pembebannya dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah poros gandar, kemudian ada poros transmisi, selanjutnya adalah poros spindle. Selanjutnya bearing atau pantalan, di mana bearing adalah elemen yang berfungsi untuk membatasi gerak relatif antara dua atau lebih komponen mesin agar selalu bergerak pada arah yang kita inginkan. Untuk bearing itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah bearing luncur, yang kedua adalah bearing gelinding. Selanjutnya ada pulley dan belt, di mana ini adalah pulley-nya, sedangkan ini adalah belt. Di mana pulley dan belt adalah pasangan elemen mesin yang digunakan untuk mentransmisikan daya dari satu poros ke poros lainnya. Agar dapat mentransmisikan dayanya, pulley dihubungkan dengan belt dengan memanfaatkan kontak gesekan antara pulley dan sabuknya ataupun beltnya. Selain berfungsi sebagai mentransmisikan daya, pulley ini dan belt berfungsi sebagai mempercepat maupun memperlambat putaran poros, kemudian ada memperkecil maupun memperbesar torsinya. Selanjutnya ada coupling, di mana coupling ini sendiri adalah elemen yang berfungsinya untuk menyambungkan atau meneruskan putaran ke poros ataupun memutuskan putaran ke transmisinya. Selanjutnya ada rantai dan sprocket, di mana rantai dan sprocket prinsipnya sama seperti alat lainnya atau elemen mesin lainnya sebagai meneruskan daya dari satu poros ke poros lainnya. Sprocket merupakan berupa roda yang memiliki banyak gigi, sedangkan rantai merupakan banyak roller yang saling berhubungan. Paling tidak membutuhkan satu rantai untuk menghubungkan dua sprocket agar transmisinya dapat bekerja. Fungsi dari rantai dan sprocket yang pertama adalah meningkatkan maupun menurunkan putaran, kemudian ada meningkatkan torsi. Selanjutnya ada roda gigi, di mana roda gigi adalah suatu elemen yang digunakan untuk memindahkan daya atau putaran dari poros penggerak ke poros yang digerakkan dengan perantara gigi-gigi yang menekankan pada roda gigi lain secara berurutan. Mana fungsi dari roda gigi yang pertama adalah mengatur kecepatan, lalu ada mentransmisikan daya, kemudian ada mengubah torsi, lalu ada mengubah arah dayanya. Selanjutnya adalah jenis-jenis dari roda gigi. Yang pertama itu adalah spur, di mana roda gigi yang paling sederhana yang terdiri dari silinder atau piringan dengan gigi-gigi yang terletak dan terbentuk secara radial. Kemudian ada roda gigi dalam, di mana roda-roda gigi terletak di bagian dalam dari silinder roda gigi.
Kemudian ada roda helix ganda, dimana untuk roda helix ganda adalah penyempurnaan dari spurs. Jadi penyempurnaan dari spurs, ujung-ujung dari giginya tidak paralel terhadap aksis rotasi, melainkan tersusun miring pada derajat tertentu. Lalu ada roda gigi bevel, dimana untuk roda gigi bevel berbentuk seperti kerucut terpotong dengan gigi-gigi yang terbentuk di permukaannya. Lalu ada hipoid, mirip dengan roda gigi bevel tetapi kedua aksisnya tidak berpotongan. Selanjutnya ada ring dan bekas. Nah, ring bekas adalah suatu elemen yang digunakan untuk menjamin alat-alat transmisi bekerja terhadap porosnya. Ring dibagi menjadi dua, adalah ring bekas luar dan ring bekas dalam. Kemudian ada seal, di mana seal ini berfungsi untuk mencegah terjadinya kebocoran fluida, baik itu oil, terus ada grease, air maupun angin. Untuk bentuk-bentuknya itu dari ring seal ada yang flat ring, kemudian ada fairing, dan ada o-ring seal. Selanjutnya ada bekas, di mana bekas berfungsi untuk memberi gaya melunakkan tumbukan, menyerap ataupun menyimpan energi, serta mengurangi maupun menambah getaran. Berdasarkan jenis-jenis pembebanannya dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada bekas tarik, kemudian ada bekas tekan, dan selanjutnya ada bekas bentir. Untuk prinsip-prinsip dalam perancangan elemen mesin ini perlu diperhatikan ya. Yang pertama, kita harus menentukan kebutuhan disesuaikan dengan elemen mesin yang akan direncanakan. Kemudian ada pemilihan mekanisme. Pemilihan mekanisme ini sendiri berkaitan dengan mekanisme yang tepat dari elemen tersebut. Kemudian ada beban mekanisme. Beban mekanisme ini sendiri harus disesuaikan dengan beban elemen mesin yang digunakan dan harus dihitung berdasarkan data-data yang diperoleh terhadap gaya yang bekerja pada elemennya. Kemudian ada pemilihan material, di mana pemilihan material untuk mendapatkan mesin yang tahan pakai, maka perlu dilakukan pemilihan material yang tepat. Kemudian yang selanjutnya adalah menentukan ukuran. Bila terjadi ketidaksesuaian pemakaian bahan dan perhitungan beban mekanis, dapat dicari ukuran-ukuran elemen mesin yang standar atau yang ukurannya pas terhadap mesinnya. Kemudian ada modifikasi, lalu ada gambar kerja, dan selanjutnya adalah pembuatan dan kontrol kualitasnya. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas mengenai mesinnya ya, dimana pada pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai pompa. Kenapa dipilih pompa? Karena pompa paling umum dijumpai, baik itu di daerah rumah tangga maupun di industri. Pada industri hampir semuanya itu menggunakan pompa untuk mengalirkan alirannya. Nah, pompa ini sendiri itu apa? Pompa adalah suatu alat atau mesin yang digunakan untuk memindahkan cairan dari suatu tempat ke tempat lainnya melalui suatu media perpipaan dengan cara menambahkan energi pada cairan yang dipindahkan dan berlangsung secara kontinu. Nah, ini adalah seperti bagannya ya, dimana untuk dapat menggerakkan atau mengalirkan alirannya itu sendiri. Yang pertama itu pompa akan mengubah energi yang bersumber dari listrik menjadi energi kinetis berupa energi kecepatan, di mana tenaga ini berguna untuk mengalirkan cairan dan mengatasi hambatan yang ada sepanjang pengalirannya. Pompa ini sendiri dibagi menjadi dua berdasarkan efisiensinya. Yang pertama adalah positive displacement, kemudian selanjutnya ada dinamik atau disebut non positive displacement, dimana untuk cara kerja dari
atau perbedaan dari keduanya itu didasarkan pada cara kerjanya. Nah, ini adalah pompa reciprocating, di mana pompa reciprocating merupakan salah satu dari jenis pompa positive displacement, di mana cara kerja dari pompa reciprocating ini sendiri yaitu mengkonversikan atau mengubah energi mekanis dari penggerak pompa menjadi energi dinamis terhadap cairan yang dipindahkan. Perpindahan dari energi cairan ke cairan, perpindahan energi ke cairan terjadi melalui elemen berupa gear atau kita sering sebut sebagai crank yang bergerak secara memutar dan memberi dorongan terhadap piston. Piston inilah yang selanjutnya akan menekan fluida ke arah sehingga dapat mengalir ke arah jet discharge-nya ya. Kemudian ada rotary pump atau pompa rotari, di mana prinsip kerjanya tidak jauh berbeda dengan pompa reciprocating, tetapi elemen pemindahnya tidak bergerak secara translasi, melainkan bergerak secara rotasi di dalam casingnya. Selanjutnya adalah pompa sentrifugal, di mana untuk pompa sentrifugal terdiri dari satu atau lebih impeller yang dilengkapi dengan sudut-sudut yang dipasangkan pada poros yang berputar dan diselubungi dengan casing yang berbentuk volute. Cara kerja pompa ini adalah mengubah energi kinetik cairan menjadi energi potensial berupa tekanan melalui suatu impeller yang berputar di dalam casing. Jadi ini impellernya. Selanjutnya itulah komponen-komponen sentrifugal, di mana yang pertama itu adalah casing. Casing pompa sentrifugal didesain berbentuk sebuah diffuser yang mengelilingi pompanya. Diffuser ini sendiri kita kenal sebagai volute casing. Kenapa dibentuk seperti itu? Digunakan untuk menurunkan kecepatan aliran fluida yang masuk ke dalam pompanya. Selanjutnya ada impeller, di mana impeller berfungsi untuk mentransfer energi dari putaran motor menuju fluida di pompa dengan putaran mengakselerasi dari tengah impeller ke luar sisi impeller. Kemudian ada shaft atau poros, di mana bagian ini yang mentransmisikan putaran dari sumber gigi gerak seperti motor listrik ke pompa. Selanjutnya ada bearing atau bantalan, di mana berfungsi untuk menahan pada posisi relatif terhadap stator sesuai dengan jenis bearing yang digunakan. Lalu ada coupling, di mana coupling berfungsi untuk menghubungkan dua shaft, di mana yang satu adalah poros penggerak dan lainnya adalah poros yang digerakkan. Selanjutnya adalah sistem pack, di mana sistem packing adalah sistem yang digunakan untuk mengontrol kebocoran fluida yang mungkin terjadi pada sisi perbatasan antara pompa yang berputar dengan stator. Sistem sealing yang banyak digunakan pada pompa sentrifugal adalah mechanical seal ataupun gland packing. Selanjutnya ada sistem lubrikasi, di mana lubrikasi pada pompa berfungsi untuk mengurangi koefisien gesek antara dua permukaan yang bertemu sehingga mengurangi resiko keausan yang terjadi pada pompa sentrifugalnya. Lalu ada maintenance, di mana maintenance atau perawatan, yang mana perawatannya itu dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah routine maintenance, di mana untuk rutin yaitu berupa inspeksi harian terhadap peralatan yang dipasang dalam keadaan beroperasi. Hal ini dilakukan agar mengetahui gejala-gejala kerusakan dan dapat segera diketahui. Selanjutnya itu ada predictive maintenance, yang merupakan tindakan perawatan yang bersifat pengamatan terhadap objek dengan melakukan pengukuran tertentu. Selanjutnya ada preventif, di mana tindakan preventif merupakan pekerjaan perawatan yang sifatnya berupa pencegahan dan dilakukan secara rutin sesuai dengan jadwalnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keandalan
dan memperpanjang umur peralatan tersebut. Sekian video atau pembahasan mengenai Magic Mechanical. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sampai bertemu di next video selanjutnya. Bye.